Ada yang menggoda dalam ibadah, dalam sholat, ya, itu khanzab disebutnya, atau disebut juga dengan khanzib. Itu yang Nabi katakan kalau kita mulai bertakbir, fayaqulu syaitanu, maka syaitan khanzab ini akan berkata, membisikkan pada jiwa kita, udhkur kada, ingat ini, ingat itu, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai orang sholat ada yang tidak ingat berapa rakaat dia sedang menunaikan sholatnya. Ya, kalau Nabi katakan itu demikian pasti terjadi. Jadi saya infokan dari sekarang, jadi kalau ada yang sedang sholat, ada yang was-was demikian-demikian, tiba-tiba ingat handphone, termasuk ingat ceramah ini, ingat ya kata Ustadz Adi, akan ada menggoda kalau kamu sholat, setan. Itu setan. Itu setan. Ya, ingat baik-baik, itu setan. Jadi kembalikan pada diri kita yang baik. Ada setan gangguin orang wudu, namanya walhan. Setan gangguin orang wudu namanya walhan, sehingga membuat was-was kepada kita, udah wudu belum ya, udah wudu belum ya. Itu walhan namanya. Nanti ada setan pasar. Ya, setan pasar. Pasarnya baik pasar modern ataupun pasar-pasar tradisional. Yang penting setan. Ibu pulang-pulang ke rumah tiba-tiba mau sholat sama suami ngobrol, ingat tas yang belum dibeli, ingat aja ke situ. Ya, papa tadi ada tas bagus banget pak. Ya mah yang penting kan fungsinya. Selama ini kan juga sudah ada yang bagus, isinya bagus ya. Dan yang penting kan akan dihisab oleh Allah. Mudah-mudahan bisa dibawa pulang dengan cara iya pak ya. Yang penting itu bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Tapi yang tadi juga bagus kok Pak. Gitu. Nah itu kadang-kadang terbawa gitu ya, ingat-ingat macam-macam. Itu ada. Ya nanti ada setan di tempat-tempat, apalagi ke tempat hiburan macam-macam. Ya tempat-tempat musik, tempat-tempat macam-macam. Nah, itu harus tahu. Asal usul setan itu, kalau disebutkan setan itu sifat namanya, yang dilekatkan pada setiap makhluk ya oleh iblis. Disebut iblis karena dia menutup diri dari kebaikan, dia ingin menjauh, ya kan? Dari kebaikan-kebaikan, dan dengan itu dia ingin mewariskan kesombongannya pada orang lain. Ya, di antara karakter-karakter yang penting yang kita ketahui, ingat, satu adalah sifat kepalang tanggung. Dia sudah merasakan, udah tanggung dianggap salah sekalian. Ya, terlanjur basah, ya sudah mandi sekalian gitu kan. Jadi dia sudah merasakan, sudah dianggap salah sama Allah, padahal dia tahu Allah itu maha penerima taubat, tapi karena sudah merasa dengan kesombongan, ingat ya, dia mewariskan sifat ini. Hati-hati ya, kalau ada kesan-kesan di dalam diri kita, ya udah dianggap salah aja sekalian. Itu pikiran iblis. Hati-hati. Ya, termasuk ada yang ngajak berbuat dosa, padahal misalnya kita bisa bertobat, udah kamu udah tanggung, udah kemarin mabok, udah sekalian aja, ya, udah engkau juga disebut oleh orang pemabok juga. Itu pikiran iblis. Ya, yang diwariskan, tinggalkan itu semua. Selalu ada peluang untuk bertobat. Ingat selalu, Fir'aun aja yang pernah ngaku Tuhan, sedolim-dolimnya, tetap Allah berikan jalan untuk bertobat. Apalagi kita yang tidak pernah sampai ke level itu. Selalu ada jalan untuk kembali kepada Allah. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, pelajaran besar yang kita dapatkan. Jangan pernah kita menutup diri dengan kesombongan. Karena itu akan menutup pintu hidayah. Hati-hati ya. Sifat sombong hindari. Jadi apapun jangan pernah sombong. Karena udah ada yang duluan. Dan itu tampilnya kemudian menjadi nestapa dalam kehidupan, terhinakan ya, dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat kepalang tanggung, sifat memusuhi, kemudian sifat-sifat yang menghadirkan kesombongan, itu adalah sifat-sifat warisan yang sengaja dicipta kondisikan oleh iblis untuk mendapatkan pengikut-pengikut sampai dia kembali kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan apa yang telah dia sampaikan.